Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aici Imelta Aji Winatama NPM 041, Fikri Ajhari Syahban NPM 049, Intan Nur Aisyah NPM 056, dan saya sendiri Willy Abdul Jabar NPM 067 akan mempresentasikan tentang e-commerce. E-commerce, electronic commerce, atau dalam bahasa Indonesia, perdagangan secara elektronik adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet, televisi, atau jaringan komputer lainnya. Secara sederhana, e-commerce adalah proses pembelian maupun penjualan produk secara elektronik. E-commerce sendiri kian berkembang beberapa tahun belakangan ini dan secara bertahap menggantikan toko tradisional atau offline. Selanjutnya, ada jenis-jenis e-commerce. Berikut beberapa jenis e-commerce yang paling sering dilakukan antara lain. Yang pertama, e-commerce consumer to consumer atau C2C. Jenis consumer C2C ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Atau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan C2C e-commerce. Selanjutnya ada e-commerce business to business atau B2B. Jenis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan, karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online. Begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit. Selanjutnya yang ketiga itu ada e-commerce consumer to business atau C2B. Jenis C2B ini adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen. Dan jenis e-commerce yang terakhir adalah e-commerce business to consumer atau B2C. Jenis e-commerce B2C ini adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan menawarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya menawarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai. Terima kasih. Keuntungan menjual di web yaitu dapat meningkatkan kredibilitas usaha kecil. Karena di masa kini, konsumen akan lebih mencari produk atau barang yang mereka butuhkan di internet. Kemudian yang kedua, dapat menjangkau target market yang luas dan pas. Nah, selain mudah diakses, internet juga dapat menjangkau ke tempat-tempat terpencil selama tempat tersebut masih dapat dijangkau jaringan. Yang ketiga, yaitu dapat menghemat uang. Dengan berjualan online, mungkin dapat menghemat biaya yang dikeluarkan daripada berjualan offline yang modelnya butuh modal yang sangat besar sekali. Kemudian yang keempat, dapat selalu terhubung dengan pelanggan. Dengan berjualan melalui website atau melalui online, dapat selalu terhubung dengan pelanggan. Kita dapat memahami apa yang hendak atau yang diinginkan oleh pelanggan tersebut, baik dari chat, telepon, atau live. Dan yang kelima adalah mudah diakses. Website dapat diakses oleh siapapun dan tanpa batas waktu, sehingga memungkinkan para konsumen itu untuk melihat-lihat barang kita dahulu. Kemudian yang keenam, sebagai sarana katalog produk dan jasa.
Karena web adalah tempat yang bagus untuk memperlihatkan karya yang kita hendak perjualbelikan. Kemudian yang ketujuh, yaitu menghemat waktu. Melalui katalog online, pebisnis dapat menginformasikan jenis barang atau jasa secara cepat dan efisien. Terakhir adalah dapat meningkatkan pelayanan ke pelanggan dengan menambahkan halaman tanya jawab yang dapat menjawab pertanyaan dari pelanggan dan juga menginformasikan kepada pelanggan tentang produk dan jasa yang kita miliki. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana memahami faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh wirausahawan sebelum meluncurkan e-commerce. Sebelum meluncurkan e-commerce, pengusaha harus mempertimbangkan isu-isu penting sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perusahaan memanfaatkan interkonektivitas web dan peluang yang diciptakan untuk mengubah hubungannya dengan pemasok dan vendornya, pelanggannya, dan pihak-pihak eksternal terkait lainnya yang penting bagi keberhasilan. Yang kedua, ada keberhasilan web mewajibkan perusahaan untuk mengembangkan rencana yang mengintegrasikan web ke dalam keseluruhan strateginya. Rencana tersebut harus mencakup permasalahan-permasalahan seperti desain dan pemeliharaan situs, penciptaan dan pengolahan merek, strategi pemasaran dan promosi, penjualan dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga, mengembangkan hubungan jangka yang dalam dengan pelanggan menjadi semakin penting dalam web. Menarik pelanggan ke web memerlukan uang, sehingga perusahaan harus mampu mempertahankan pelanggan online mereka agar situs mereka menjadi menguntungkan. Yang keempat, membangun eksistensi bermakna dalam web memerlukan sumber daya waktu, uang, tenaga, dan bakat secara terus-menerus. Membuat situs yang atraktif dan lengkap dengan foto-foto produk menarik barulah permulaan. Yang kelima, mengukur keberhasilan usaha penjualan berbasis web menjadi penting untuk mempertahankan pelanggan yang selera, kebutuhan, dan preferensinya selalu berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nuraisya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tentang mitos dan strategi e-commerce. Yang pertama, mitos e-commerce. Meskipun banyak perusahaan telah memperoleh keuntungan melalui e-commerce, membangun toko di web bukan menjamin suatu keberhasilan. Banyak wirausahawan terjun tanpa persiapan mendalam ke dunia e-commerce hanya untuk mengetahui bahwa perlu lebih banyak persiapan daripada sekadar membuat situs dan menunggu pesanan agar mulai berdatangan. Pastikan bahwa Anda tidak menjadi korban dari mitos e-commerce. Berikut adalah beberapa mitos e-commerce. Yang pertama, mendirikan perusahaan di web adalah hal yang mudah dan murah. Kesalahpahaman umum adalah bahwa membuat suatu situs yang efektif untuk bisnis online merupakan hal yang mudah dan murah. Walaupun hampir setiap orang dengan peranti lunak yang pas dapat mendesain laman drastis, hanya dalam beberapa menit menciptakan situs yang efektif, profesional, dan bagus dapat menjadi proyek yang mahal dan membutuhkan waktu lama. Yang kedua, jika saya meluncurkan suatu situs, pelanggan akan berbondong-bondong ke suatu situs tersebut. Beberapa wirausahawan berpikir bahwa begitu mereka membuat suatu situs, mereka tidak perlu lagi membuat pengeluaran. Tidak benar. Tanpa dukungan promosi, tidak ada situs yang akan menarik cukup banyak pengunjung yang pada akhirnya menghidupkan bisnis. Mitos ketiga, mencari uang di web itu mudah. Orang-orang yang mempromosikan skema cara cepat menjadi kaya di web memikat wirausahawan dengan janji bahwa mencari uang di web itu mudah. Sebenarnya tidak. Mencari uang di web mungkin bisa dilakukan, tetapi hal tersebut memerlukan waktu, kerja keras dan rencana yang solid serta membutuhkan investasi di awal. Mitos keempat, privasi bukan isu penting di web. Perusahaan yang mengumpulkan informasi dari pelanggan online bertanggung jawab untuk menjaga privasi pelanggan, melindungi informasi tersebut dari pelanggan yang tidak sah, dan menggunakan secara bertanggung jawab.
Tanggung jawab ini berarti perusahaan harus membuat pernyataan kebijakan privasi di dalam situs mereka yang isinya menjelaskan kepada pelanggan bagaimana perusahaan hendak menggunakan informasi yang telah mereka kumpulkan. Kemudian, mereka harus memastikan untuk mematuhi pernyataan kebijakan privasi tersebut. Mitos kelima, bagian terpenting dalam e-commerce adalah teknologi. Walaupun memahami teknologi e-commerce merupakan bagian yang terpenting dalam usaha untuk meraih keberhasilan, hal ini bukanlah unsur yang paling menentukan. Yang terpenting adalah kemampuan untuk memahami pokok-pokok yang mendasari bisnis dan untuk mengembangkan model bisnis yang dilaksanakan yang menawarkan nilai kepada pelanggan yang harga layak, sementara memperoleh hasil yang pantas untuk perusahaan. Mitos keenam, strategi. Saya tidak butuh strategi untuk menjual di web. Berikan saja situs kepada saya dan hal-hal lain yang berjalan dengan sendirinya. Membangunkan bisnis yang berhasil tidak berbeda dengan membangun perusahaan nyata, dan hal itu memerlukan strategi yang direncanakan dengan baik. Menyusun strategi berarti bahwa perusahaan pertama-tama harus mengembangkan definisi yang menjelaskan pasar yang disasar perusahaan dan pemahaman mendalami mengenai kebutuhan, keinginan, kesukaan, dan ketidakpuasan pelanggan. Mitos ketujuh di web. Pelayan pada pelanggan tidak sepenting dalam toko eceran tradisional. Banyak situs yang meremehkan aspek layanan pelanggan. Situs-situs yang dinavigasi lambat dibuka atau membingungkan bisa menyebabkan pelanggan berpaling dan tidak pernah kembali lagi. Kenyataan adalah bahwa layanan pelanggan di web sama pentingnya dengan atau bahkan lebih penting daripada di toko tradisional. Mitos kedelapan, gemerlap menjadikan situs lebih baik. Bisnis yang jatuh ke dalam jebakan ini akan mencurahkan sebagian besar anggaran e-commerce mereka untuk mendesain situs yang gemerlap, lengkap dengan segala pendar-pendar dan bunyi-bunyian. Logikanya adalah, agar menarik situs harus mengkilap. Logika tersebut menuntun pada pemikiran bahwa lebih banyak tidak selalu sama dengan lebih baik. Mitos ke-9, kegiatan yang diperhitungkan. Mendesain situs yang menarik penting untuk membangun bisnis yang berhasil, namun demikian mendesain back office, sistem mengambil alih operasi setelah pelanggan menyampaikan pesanannya pada situs, sama pentingnya dengan mendesain situs itu sendiri. Jika dukungan di balik layar ini tidak diberikan atau dapat menangani lalu lintas dari situsnya, seluruh usaha e-commerce perusahaan akan gagal. Mitos ke-10, e-commerce akan menindakkan toko eceran nyata. Cepatnya pertumbuhan e-commerce memang mengancam keberadaan retail tradisional, terutama bagi mereka yang tidak mampu mencari cara-cara untuk memanfaatkan peluang yang ditawarkan web kepada mereka. Namun demikian, pembelanjaan berbasis web tidak mungkin menggantikan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk mengunjungi toko yang menjual barang-barang nyata yang dapat mereka lihat atau sentuh. Mitos ke-11, peluang terbesar e-commerce terletak pada sektor eceran. Walaupun singkat, pertumbuhan dan total volume penjualan retail online sangat mengesankan. Nilai kedua aspek tersebut dikurangi oleh nilai yang dalam strategi business to business atau B2B online, yaitu bisnis yang melakukan penjualan di antara pihak-pihak yang sudah saling mengenal, bukan mengecerkan kepada pelanggan. Mitos ke-12, terlambat untuk menggunakan web. Mitos yang beredar luas terutama di antara perusahaan kecil adalah bahwa bisnis yang belum beralih ke web telah kehilangan peluang emas. E-commerce masih dalam fase pertumbuhan. Perusahaan masih mencari cara untuk meraih perusahaan di web, mempelajari mana teknik yang berhasil dan mana yang tidak. Bagi setiap suatu situs e-commerce yang berbahan dan tidak lain gagal, ada peluang bisnis yang terbuka luas bagi wirausahawan yang punya wawasan cukup dalam mendapatkan dan memanfaatkan.
Strategi e-commerce. Strategi pengembangan e-commerce dalam dunia bisnis mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce tidak memudahkan atau sekedar mempergunakan sebuah perangkat aplikasi baru, namun lebih kepada pengenalan sebuah prosedur kerja baru atau transformasi bisnis. Tentu saja perubahan yang ada akan mendatangkan berbagai permasalahan, terutama yang berhubungan dengan budaya kerja dan relasi dengan tekanan maupun pelanggan. Yang pertama, sistem e-commerce melibatkan arsitektur perangkat lunak dan perangkat keras yang akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi, sehingga strategi pengembangan dan penerapannya pun akan berjalan seiring dengan siklus hidup perusahaan. Dan mengembangkan sistem e-commerce secara perlahan dan bertahap secara tidak langsung menurunkan tingginya resiko kegagalan implementasinya yang dihadapi perusahaan. Fase proses perencanaan strategi. Pengembangan strategi tergantung pada tipe strategi, metode implementasi, ukuran atau skala perusahaan, dan pendekatan yang digunakan. Ada 4 fase proses perencanaan strategi. Yang pertama, inisiasi strategi. Pada fase ini perusahaan mempersiapkan langkah-langkah awal yang dibutuhkan, meninjau kembali visi dan misi organisasi, menganalisis industri, posisi perusahaan dan posisi pesaing, mempertimbangkan berbagai masalah awal atau inisiasi, menguji internal dan lingkungan perusahaan. Yang kedua, formal strategi. Formulasi strategi merupakan kegiatan pengembangan strategi untuk mengeksploitasi peluang dan pengelolaan ancaman dalam suatu proses lingkungan bisnis dari sudut kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, implementasi strategi. Implementasi strategi merupakan pengembangan terinci perencanaan jangka pendek untuk melaksanakan proyek yang disetujui pada informasi strategi. Yang keempat, penilaian strategi merupakan kegiatan evaluasi kemajuan matriks e-commerce secara berkelanjutan menuju tujuan strategi perusahaan, perolahan tindakan kolerasi, dan reformasi strategi apabila diperlukan. Pada penilaian strategi, pengukuran spesifik disebut dengan matriks yang menilai proses strategi. Alat dan strategi perencanaan strategi. Yang perencanaan strategi perusahaan dapat menggunakan berbagai alat dan teknik perencanaan strategi. Beberapa alat dan teknik yang dapat digunakan meliputi: analisis SWOT adalah suatu metodologi yang mensurvei peluang dan ancaman eksternal serta hubungan kedua dengan kekuatan dan kelemahan internal perusahaan. Yang kedua, balance scorecard adalah suatu alat manajemen menilai proses organisasional menuju tujuan statik melalui pengukuran kinerja pada sejumlah area yang berbeda. Yang ketiga, kompetitor analisis. GERD kompetitor adalah suatu alat yang digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan baik pesaing saat ini maupun pesaing potensial. Yang keempat, skenario planning adalah metode perencanaan strategis yang digunakan beberapa organisasi untuk membuat perencanaan fleksibel. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.